Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Robiatul Adawiyah, NIM 123002104, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, dinamakan otak, dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangannya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian dari tubuh-tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau bisa disebut dengan TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak dalam memikirkan hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang bagaimana gambaran macam-macam gelombang. Di sini ada 9, yaitu 1. Ada arus bolak-balik, 2. Arus setengah gelombang, 3. Arus setengah penuh, 4. Arus searah murni, 5. Ada faradik, 6. Sentakan faradik, 7. Sentakan sinusoidal, 8. Galvanik yang terinterruptus, 9. Ada arus gigi gergaji. Selanjutnya yaitu tentang isyarat kelistrikan tubuh, mulai dari pengertian, kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan fungsinya. Yang pertama yaitu EMG atau yang bisa disebut dengan elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuron muskuler. Elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensi otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerja EMG atau elektromiogram adalah otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau syaraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan syaraf via motor end plate sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat otot. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson akan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG
Pada beberapa serat otot yaitu elektroda, permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Gambar yang ada di samping saya adalah gambar dari alat elektromiogram. Yang kedua yaitu EKG atau bisa disebut dengan elektrokardiogram. Fungsi dari elektrokardiogram yaitu 1. Merupakan standar untuk diagnosis arterima jantung. 2. Memadu tingkat terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. 3. Digunakan sebagai alat tapis jantung selama uji stres jantung. 4. Kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit yang bukan jantung, misalnya emboli paru dan hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dan hipokalemia. Yang terakhir, yaitu memungkinkan penemuan abnormalitas, misal blok cabang berkas kanan dan kiri. Mekanisme kerja elektrokardiogram ini ditentukan dari hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Depolarisasi dan repolarisasi otot-otot jantung menyebabkan arus mengalir ke dalam torso, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Rekaman potensial jantung pada permukaan kulit disebut dengan elektrokardiogram. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listrik jantung disebut elektrokardiograf, seperti gambar yang ada di samping saya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada EGG atau bisa disebut dengan elektrogastrogram. Adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas pada lambung. Sistem kerja elektrogastrogram atau EGG adalah elektrode yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang keempat yaitu ENG atau bisa disebut dengan elektroniogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan syaraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroniogram berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi syaraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Sistem kerja elektroniogram yaitu sebuah elektroniogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan syaraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi atau akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroniogram merupakan salah satu potensial aksi syaraf. Tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas syaraf, sebuah elektroniogram
dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal dan aktivitas umum sekelompok neuron. Yang kelima, yaitu ada ERG atau elektroretinogram, adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Elektroretinogram berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata, yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja uji ERG, biasanya pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua penggunaan elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempelkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Alat elektroretinogram gambarnya seperti yang ada di samping saya. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada EOG atau elektrookulogram, adalah pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan. Ke titik rujukan 0, EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan anggularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan waktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau sistem keseimbangan. Yang terakhir yaitu ada EEG atau elektroencefalogram, adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi, di mana fungsi EEG yaitu 1. Mendiagnosa dan mengklasifikasi epilepsi, 2. Mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, injeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. 6. Memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesi umum selama perawatan. Sistem kerja elektroencefalogram dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Gambar dari alat EEG seperti gambar yang ada di samping saya. Mungkin segitu penjelasan tentang biolistrik pada vlog kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.